Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini kok wadah pakannya nampaknya rusak, jadi kocar kacir di bawah. Sembari nanti dibeneri ya, sering kontrol saja. Sering kontrol, sering mengamati apa kendalanya, cepat diselesaikan. Jadi jangan sampai kita pecah koalisi dengan ternak kita. Kalau kita pecah di partai nggak masalah, tapi kalau kita pecah koalisi, jangan sampai. Kalau kita pecah koalisi, pecah partai politik, timbul masalah. Jadi kembali ke beberapa permasalahan dan pertanyaan dari rekan-rekan kita semuanya, dari kawan-kawanku semuanya. Ya, jadi di sini tadi pagi ada yang menghubungi saya lewat jalur pribadi, website. Jadi kalau nggak salah dari daerah Semarang ya, itu menanyakan apakah puyuh ini perlu divaksin Pak atau tidak. Nah itu di sini kita coba kita bahas sama-sama, kita kaji sama-sama. Perlukah puyuh itu divaksin? Perlukah atau tidak? Kalau menurut pendapat saya, ini boleh ya kita berpendapat, itu kan sah-sah saja, daripada nanti kita rekan kita menanyakan kita nggak punya pendapat. Nanti biarkan pendapat ini kita cerna sama-sama, mana yang perlu dipakai, mana yang perlu kita aplikasikan ke ternak kita. Jadi kalau untuk vaksin itu, kalau untuk saya pribadi ya perlu, ya tidak, ya tidak, ya perlu. kok kok membingungkan Mas? Nah, gini, kalau saya pribadi dulu waktu baru-baru itu sering saya vaksin. Ada di video kemarin saya kalau nggak salah tentang vaksin, karena diminta dengan kawan-kawan cara vaksin seperti apa ya. Itu tadi puyuh kita puasokan dulu, ada tata caranya di sana. Kita kembali ke permasalahan pertanyaan. Apakah puyuh perlu divaksin? Ya jawaban saya ya perlu, ya tidak, tidak ya perlu. Artinya gini, tergantung selera kita dan penggunaannya. Pak, kok jawabannya seperti itu? Apakah nanti tidak berpengaruh dengan puyuh? Nah, makanya gini, jangan di skip dulu, jangan dilewati, biar supaya tidak gagal memahami tentang apa yang akan kita sampaikan. Di subscribe dulu bila perlu, nanti apabila semuanya masuk ke dalam HP kita tentang apa yang saya review di setiap harinya. Jadi langsung saja, nggak usah muter-muter Pak, bahasanya pusing sudah dibikin. Kalau saya tidak perlu, kenapa saya katakan tidak perlu? Saya pribadi ya. Kalau memang kita mau tidak usah divaksin, ya. Ini menurut kawan-kawan yang ada di Jambi juga rata-rata kalau setiap saya kunjungi ke kandangnya juga seperti itu. Enggak Mas, air putih terus, nggak pernah saya vaksin. Karena apa? Kawan-kawan, saya menggunakan pakan murni asli pabrikan, pakan murni. Kenapa tidak divaksin? Karena alasan saya begini. Kenapa tidak divaksin? Ya semuanya punya alasan tersendiri kan, boleh ya. Karena kalau pakan pabrikan itu semuanya sudah diuji, semuanya sudah dikaji, semuanya sudah diperhitungkan, semuanya sudah dipertimbangkan. Ya, dari mulai kadar air, abu kasar, kemudian protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium, fosfor, urea, kemudian aflatoksin, asam amino, lisin, semuanya itu sudah dirangkum, dipertimbangkan di sini. Di pakan yang memang pakan murni pabrikan. Artinya dari kalsium untuk agak blur ya. Nah, dari kalsium, terus kemudian kadar airnya, abunya, protein kasarnya. Nah, ini yang dibutuhkan kan protein kasarnya, protein 20,5, abu 14,0%. Nah, kan
kemudian fosfor, kalsium. Ini sudah dikaji, sudah ada kebutuhan masing-masing di sini gitu loh. Ya, lisin itu apa? Nah, ini di sini sudah diperhitungkan 0,9%. Kemudian banyak sekali yang lain-lainnya. Nah, bahan pakai yang digunakan, jagung, dedak, terus gluten, jagung, bungkil kedelai, bungkil biji-bijian, tepung ikan, tepung daging, dan tulang, terus kemudian minyak. Ini semuanya sudah ada di sini. Kalaulah kita menggunakan pakan pabrikan, makanya biasanya kalau saya menggunakan pakan pabrikan, itu tidak saya vaksin. Beda kalau kita penggunaannya menggunakan pakan racikan, pakan oplosan kita sendiri. Yang di situ secara teori itu kita tidak tahu komposisi bahan yang ada di dalam. Artinya protein itu kita menghitung kalau kita ini mau hujan nampaknya. Kalau protein kita hitung dari protein mungkin dari jagung, terus kemudian dedak, terus kemudian campur dengan konsentrat. Nah, bahan-bahan yang kita dapatkan kayak seperti dedak, kayak seperti jagung, ini kan kita kan nggak bisa menguji di situ. Protein hanya main tebak. Mungkin kita melihat protein ini dari YouTube. Jagung proteinnya berapa? 8 sampai 9. Kemudian dedak berapa? Kemudian dedak kurang lebih seperti itu juga kadar proteinnya. Nah, kita kan tidak tahu bahan yang ada di toko, mungkin bahan yang kita dapat, apakah itu bahannya yang bagus, ataukah itu bahannya yang baru, ataukah itu bahan itu kelamaan di gudang. Tentu kadar proteinnya, kadar airnya sudah berbeda. Di situ kita tidak punya alat ukur untuk menentukan protein, serat kasar, terus kemudian kalsium. Itu kita tidak tahu, hanya ngabal. Ya bertelur, tetap. Cuman terkadang kalau pakan pabrikan itu lebih, ya memang sudah diuji. Ya, kalau pakan pabrikan itu kan semuanya sudah teruji. Kalau pakan kita oplosan, biasanya kita yang menguji sendiri, hanya dengan ternak, tidak di labor, tidak dengan ujian-ujian yang lain seperti kayak di perusahaan. Makanya kalau mungkin pakannya itu kita pakan sendiri, ngoplos sendiri, ngaduk sendiri dengan komposisi sendiri, itu lebih baiknya divaksin. Sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali. Tetapi kalau saya pribadi menggunakan pakan pabrikan nggak perlu divaksin. Karena di sini sudah komplit. Hanya saja tetap biarpun pakan pabrikan maupun kita pakan aduan sendiri, jaga kebersihan untuk menjaga kebersihan ternak kita. Gitu kawan. Jadi intinya kalau saya menggunakan pakan pabrikan, biasanya saya nggak vaksin. Mungkin nanti kalau ada kendala ngedrop, paling kita bantu dengan vitamin. Mungkin pakai Mediek atau pakai apalah kalau dia ngedrop, mungkin ada kendala terlambat ngasih pakan mungkin karena ada acara apa gitu kan, atau mungkin dengan hal-hal lain kemudian dia stres, dia ngedrop, memang nanti biasanya kita bantu stabilkan itu. Mungkin hanya kalau saya sih paling-paling menggunakan gula merah, terus kemudian kita kasih Mediek untuk menstabilkan kembali. Jadi kalau untuk pakan adukan kan kita kan nggak ngerti ya, komposisinya kan kita hanya memperkirakan, kita tidak punya alat untuk mengukurnya. Kita hanya memperkirakan, ya betelor, tapi kan semua kadar yang ada di perusahaan kan kita kan nggak punya. SOP-nya kita nggak punya. Standar operasionalnya kita nggak punya. Jadi kalau saya sih ditanya puyuh perlu divaksin apa enggak, tergantung. Kita pakai pakan oplosan atau pakai pakan pabrikan. Kalau pakai pakan pabrikan murni, saya rasa mungkin kita hanya tinggal mengendalikan kebersihan. Ya, kita hanya tinggal mengendalikan kebersihan, menjaga kebersihan, merawat puyuh dengan baik. Nah itu, tetapi kalau kita menggunakan pakan, itu pakannya pakan oplosan yang kita dapatkan sendiri, itu lebih baik 2 bulan sekali, itu saya harap kalau bisa divaksin untuk menjaga stabilitas dari badan puyuh dan produksi puyuhnya. Itu harus
dibantu vaksin, kemudian dibantu vitamin kalau kita menggunakan pakan oplosan. Ya, tetapi kalau kita menggunakan pakan pabrikan murni, kalau menurut saya nggak payah. Ya, artinya nggak usah divaksin juga, toh nyatanya nggak terjadi masalah. Tetapi kalau mau divaksin ya lebih bagus lagi, gitu. Artinya divaksin ya monggo silahkan, nggak divaksin ya tidak ada timbul permasalahan. Pak, penyakit banyak, kalau penyakit itu wajar. Ya, makanya kita ternak itu penyakit wajar, bukan hanya di puyuh. Di unggas-unggas yang lain kalau penyakit tetap ada. Nanti kita bicarakan masalah penyakit ya, tapi ini fokus kita ke vaksin. Boleh nggak divaksin ya, itu tadi alasan dari saya. Ya, mungkin sedikit membantu pencerahan ini kurang lebih ya. Salam ceketer dari Jambi, bro. Sama-sama kita mempelajari, sama-sama kita merenungkan ternak kita. Yang penting diurusi, diopeni semuanya. Nanti insya Allah kita berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan seperti itu harapan kami. Sukses selalu untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.